Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang baik oleh karena penjagaan dari Tuhan. Hari ini kita akan kembali dikuatkan dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengar firman Tuhan dan mengalami cinta kasih-Nya yang membuat kita kuat dan mampu menjalani kehidupan ini, kita memohon hikmat-Nya dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada setiap kami hari ini. Kami percaya kesempatan hidup ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar agar kami terus mengalami betapa dalam setiap tantangan dan pergumulan kami, Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa ikut merasakan dan berjuang bersama dengan kami. Biarlah sapaan firman Tuhan kembali menguatkan langkah kaki kami, kembali menguatkan dan mengokohkan langkah juang iman kami, agar kami mampu terus melangkah, meski perlahan, tapi kami tahu kami melangkah bersama dengan Tuhan. Demi Kristus Yesus, sapalah setiap kami, dimanapun kami, siapapun kami, dan apapun pengalaman yang telah menempa kami. Demi Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari surat Filipi, pasal yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Surat Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu yang terkasih, di satu siang saya pernah bertemu dengan seseorang yang saya sudah beberapa kali bertemu dengan dia, begitu ya. Dan sayangnya dalam beberapa kali pertemuan kami itu topiknya sama, yaitu soal keluhan. Kita semua tentu tahu bahwa di tengah pandemi ini, setidaknya untuk bertahan dalam satu pekerjaan saja, itu sudah berkat yang luar biasa. Karena pukulan pandemi ini sangat terasa tentunya juga dalam sektor perekonomian. Sehingga menurut saya, dalam hati saya ketika saya terus mendengar keluhan-keluhannya soal gaji, soal masuk yang berbeda dengan sebelum pandemi, soal ini dan itu, pertama kali ketika saya mendengar, hati saya mengatakan, oh nggak apa-apa, wajar orang mengeluh. Tetapi kenapa dalam pertemuan 4-5 kali topiknya itu menjadi topik yang sama? Saya sungguh prihatin sekali. Karena ketika melihat kenyataan banyak orang yang di PHK dan tidak punya lagi pekerjaan, bahkan untuk membiayai kehidupannya dia harus bergumul luar biasa. Ini ada orang yang masih punya pekerjaan, memang meskipun keadaannya jauh berbeda sebelum pandemi, tapi mengapa tidak ada syukur dalam hatinya? Tentu hal itu tidak saya katakan, saya hanya mencoba mendengarkan dan menyelami apa yang sebenarnya dia keluhkan, apa yang sebenarnya dia alami. Dalam pertemuan-pertemuan itu pada akhirnya saya merefleksikan sesuatu, bahwa seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, dalam setiap pekerjaan yang masih diberikan Tuhan menurut kerelaan hatinya, pekerjaan ini tentu tidak hanya berarti soal pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi setiap upaya dan aktivitas yang masih bisa kita kerjakan bahkan di tengah-tengah pandemi yang penuh dengan misteri dan tantangan, itu adalah sebuah pemberian Tuhan karena kerelaan hatinya. Dan dengan kesadaran itu kita diminta untuk tidak bersungut-sungut. Bapak Ibu yang terkasih, tentu Bapak Ibu atau saudara-saudara dan saya pun pernah mengalami. Ketika kita hidup mengerjakan sesuatu yang memang mungkin tidak mudah, tetapi ketika kita mengerjakannya dengan bersungut-sungut,
energi yang kita punya untuk mengerjakan pekerjaan itu atau aktivitas itu atau pelayanan itu menjadi habis dengan cepat. Karena bersungut-sungut, mengeluh terus-menerus justru akan membuat kita kehilangan daya kreativitas, daya tahan, daya juang, bahkan untuk bertahan di kondisi yang tidak mudah. Firman Tuhan tidak berarti mengatakan bahwa kita tidak boleh mengeluh. Tentu boleh mengeluh itu. Tetapi kalau kita terus hidup bersungut-sungut, kita justru tidak akan pernah menjadi bintang dalam tanda kutip. Ini dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-15. Bintang di langit yang menyinari dan memberi harapan kehidupan dalam hidup kita yang tidak mudah. Tentu bintang di dalam konteks ini tidak berarti bintang secara harafiah. Tapi setidaknya ketika orang melihat bagaimana kita tetap bertahan dan berjuang dalam kesulitan kita untuk bertahan di satu pekerjaan yang tidak mudah, untuk bertahan di satu hal yang tidak mudah, dan kita tetap dengan tekun, dengan daya tahan dan daya juang yang datangnya dari kerelaan Tuhan, ketika kita memutuskan untuk fokus melakukannya, dan kita berusaha untuk tidak bersungut-sungut, tentu badan kita ini adalah badan yang luar biasa yang Tuhan beri. Tapi pernah merasakan ketika kita bersungut-sungut, mengeluh sepanjang hari, energi di dalam diri kita akan habis dan energi di dalam tubuh kita untuk melakukan sesuatu itu gampang capek. Tetapi ketika seseorang mengelola keluhannya dengan baik, mengakui bahwa dia memang capek, ini memang tidak mudah, tapi ketika masih ada satu pekerjaan itu yang dia syukuri, dia lakukan tekun dari satu hari, badannya justru akan semakin bugar untuk melakukan pekerjaannya itu. Meski ia tidak mengerti kapan keadaan ini akan bertambah lebih baik. Dan itulah hidup yang dilandasi dengan kerelaan hati. Karena Allah sendiri yang memberikan pekerjaan dan anugerah kehidupan itu dengan kerelaan hatinya. Kita tentu pernah menemukan orang yang bersungut-sungut juga akan secara sadar atau tidak mentransferkan energi yang negatif kepada kita. Sehingga kita melihat dunia dengan lebih gelap. Padahal tentunya dunia sudah gelap ya. Tapi justru terang kasih Kristus itu bersinar di tengah kegelapan. Dan itulah artinya bahwa ketika kita hidup mengolah kelelahan kita dan berusaha untuk tidak selalu bersungut-sungut, kita akan menjadi bintang-bintang kecil di tengah kekelaman hati seseorang. Sehingga setidaknya hal yang berat mampu kita jalani. Itulah makna dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ia terus mengingatkan, wahai jemaat Filipi, ketika kamu tetap tekun melakukan, kerjakan keselamatanmu di tengah seluruh tantangan, kamu melakukannya dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, maka kamu kelak akan menjadi bintang di tengah-tengah orang yang membutuhkan pengharapan, yang membutuhkan kekuatan. Bagaimana seharusnya hidup bertahan di tengah situasi yang tidak mudah. Bapak Ibu, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu. Dan mungkin juga Bapak Ibu nggak tahu pergumulan saya. Tapi hari ini firman Tuhan bukan menjadi sebuah kebetulan. Firman Tuhan memang sengaja dikatakan kepada saya dan kepada Anda. Dalam semua perjalanan pelayanan dan juga kehidupan kita. Yuk kita lakukan dengan hati yang ringan, meskipun tidak mudah. Daripada kita melakukannya dengan terus bersungut-sungut, kita justru akan menjadi malam yang semakin gelap untuk seseorang. Lebih baik kita menjadi terang, meskipun itu kecil. Meskipun terang itu bukan jalan keluar, tetapi terang yang kecil itu, bintang yang kecil itu, akan justru memancarkan kasih Allah di tengah kegelapan dunia. Selamat menjalani hidup hari ini atau mengakhiri hari ini dengan hati yang rela. Ketika Anda lelah, beristirahatlah. Ketika Anda ingin berhenti, berhentilah sejenak. Tapi jangan isi kehidupan kita dengan bersungut-sungut. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.